apa mau di situ? Di atas, podium. Oke, terima kasih Asirin Sitepu, orang yang mengumpulkan 3-4 jenis local wisdom Batak, Ambon, Makassar untuk mengucapkan kecemasannya tentang negeri ini. Jadi saya bisa paham, beliau juga redaktur senior, dan karena itu dia tahu semua isu itu. Karena itu saya akan sangat hati-hati bicara di sini. Tapi ini adalah forum akademis demi negeri. Angin mamiri kupasang, demi negeri kita berbincang. Saya mulai dengan hal yang sangat spesifik diterangkan tadi oleh Bro Has, yaitu kehidupan kita yang di satu pihak diatur oleh hukum negara, hukum publik, di pihak lain diasuh oleh hukum adat. Itu ide yang bagus tuh. Diatur oleh hukum negara tetapi diasuh oleh hukum adat. Jadi hal itu yang membuat kita merasa bahwa kita sebetulnya adalah makhluk budaya, bukan sekedar warga negara. Kalau kita warga negara, kita hanya berselisih di bidang public law, tetapi kita lupa bahwa ada dimensi lain dari manusia yang memungkinkan dia punya aspirasi. Jadi kalau hukum negara membatalkan hak masyarakat adat untuk beraspirasi, maka negara itu tidak paham tentang watak kebudayaan bangsa ini. Itu intinya. Jadi kalau tadi diterangkan bahwa siapapun yang menebang satu pohon, dia akan didenda 1 kerbau dan 45 juta rupiah. Bayangkan berapa banyak denda yang harus dibayar oleh Pak Jokowi kalau menebang pohon di masuk ya? Itu poinnya. Ini cuma Kalimantan. Kalau saya pindah dari Kalimantan ke Papua, ini Sulawesi Selatan. oke, nanti saya balik ke Sulawesi Selatan. Saya nggak ada keraguan dengan kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Waktu universitas ini masih bernama IKIP, ibu saya belajar di sini. Dan Anda tahu, di dalam hukum hereditas pewarisan, kecerdasan itu diwariskan oleh ibu kepada anaknya. Jadi ibu selalu mewariskan kecerdasan. Kalau ayah saya pintar, itu bukan karena kakek saya, tapi karena nenek saya. Begitu cara berpikirnya. Mengapa begitu? Hanya melalui rahim ibu generasi diteruskan. Hanya melalui air susu ibu kecerdasan diaktifkan. Jadi kita ditumbuhkan untuk menjadi manusia oleh seorang perempuan. Itu dasarnya kenapa kita menyebutkan ibu bumi, Mother Earth. Karena dari situ kita tumbuh itu. Laki-laki tentu punya sumbangan, yaitu menyemprotkan sperma. Tapi setelah itu selesai. Dia nggak mungkin memberi protein susu pada si bayi. Dia nggak mungkin mengetahui kecemasan si bayi. Ibu tahu kecemasan si bayi. Tanpa seorang psikolog, ibu tahu. Suhu bayi dan suhu ibu itu mirip. Kalau bayinya masih di dalam rahim, tidak perlu ada USG. Karena suhu bayi pasti sama dengan suhu ibu. Detak jantung bayi pasti sama dengan detak jantung ibu. Tapi teknologi kemudian mengintervensi rahim ibu, sehingga seolah-olah kalau nggak ada ginekolog di situ atau nggak ada ahli radiologi, nggak mampu untuk mendeteksi pergerakan bayi. Padahal dalam hukum adat kita tahu bahwa ibu melahirkan secara natural. Jadi saya cuma mau mengembalikan itu pada bagian yang diprovokasi dengan bagus oleh Hasairin Sitepu tadi. Itu tentang adab, tentang budaya. Saya balik tadi bahwa
saya nggak ada keraguan dengan kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Karena saya dari Manado, kita makan ikan yang sama dari laut yang sama itu. Dan ikan itu adalah kebutuhan pertama manusia untuk memberi nutrisi pada otak gitu. Karena itu, mari kita kampanyekan makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Saya balik pada problem pertama tadi. The next leader harus ngapain dengan Indonesia, dengan bumi? Pemimpin masa depan, apa kualifikasinya supaya dia bisa disebut sebagai leader, bukan sekedar dealer? Tadi sangat bagus bahwa semua potensi kepemimpinan kita akan diukurkan pada kemampuan dia untuk membaca dua hal di masa depan. Satu adalah hak generasi untuk menikmati sumber daya alam negeri, hak generasi, hak millennials, hak alumni Universitas Negeri Makassar untuk menikmati sumber daya alam negerinya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hak atas udara yang bersih, hak atas rumput yang hijau, hak atas air yang jernih, hak atas wangi mawar, hak atas cicit burung. Itu yang sekarang lagi dibicarakan di dunia. Setiap pemimpin dunia kalau nggak mengerti environmental ethics, dia akan dianggap sebagai buta huruf terhadap peradaban. Karena itu orang akan bertanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Ukraine, do you speak Russian? Orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak local wisdom? Do you speak gender equality? Do you speak democracy? Jadi itu tata bahasa yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadikan Indonesia model di dalam masa depan. Kita akan dilirik kalau presiden kita di masa depan akan mengatakan, I don't speak environmental ethics, karena itu aku tidak ingin memindahkan ibu kota yang akan merusak lingkungan. Itu dasarnya. Kalau kita pakai ukuran global, jadi kira-kira itu intinya. Saya balik lagi pada soal tadi kan, environment tadi. Papua tadi saya di Kalimantan, melewati Sulawesi Selatan, lalu melangkah ke Papua. Papua itu tutupan hutannya 30 juta hektar hutan. 80% adalah hutan tropis. Saya hafal karena saya orang hutan. Di 37 juta hektar hutan di Papua ada 20.000 spesies pohon, 20 jenis pohon. Ada 160 ribuan jenis serangga. Ada 6.000 jenis mamalia. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang Omnibus Law akan dipakai di situ demi yang disebut food estate. Berapa ratus jenis spesies yang akan hilang, berapa ribu pohon yang akan ditebang, berapa ribu ulat yang akan kehilangan tempat dia bermukim di kaki pohon, berapa ribu cacing yang akan diangkat dari habitat aslinya, berapa ribu burung yang tidak mampu lagi bersarang. Itu pertanyaan politis, bukan sekedar pertanyaan etis. Politik apa yang menyebabkan Omnibus Law itu memaksakan untuk merusak alam Papua? Namanya politik akumulasi. Akumulasi. Padahal di dunia ini, seluruh pemenang Nobel dalam 20 tahun terakhir ini tidak lagi bicara tentang akumulasi, tapi tentang distribusi, tentang kesejahteraan, welfare. Dan itu yang kita baca di semua jurnal internasional. Tadi saya baru baca tulisan di Foreign Affairs
Saya udah di airport, semua penerbangan saya baca. Satu upaya untuk mengembalikan ingatan bahwa ilmu yang disebut public policy sebetulnya diawali dengan keinginan untuk menginjeksi anggaran agar supaya ada growth. Jadi pertumbuhan itu fungsi dari anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, kita nggak bisa bertumbuh secara ekonomi itu. Itu dari kuno yang sebetulnya dipakai oleh para ekonom pada waktu itu untuk membackup kepentingan dari yang sekarang kita sebut sebagai oligarki, yang dulu di dalam pertarungan gagasan antara Cambridge School dan Chicago School menimbulkan diskusi yang dahsyat tentang fungsi pemerintah. Apakah fungsi pemerintah itu adalah injeksikan anggaran supaya terjadi distribusi, atau jangan lakukan sesuatu terhadap pasar supaya pasar itu tumbuh dengan sendirinya? Yang biasa kita kenal debat antara liberal dan libertarian, antara John Maynard Keynes, Keynesian Economics, dengan orang semacam Austrian School yang bermarkas di Chicago. Kita tahu itu dulu. Debat makroekonomi antara kutub Cambridge dan kutub Chicago. Sekarang dua-duanya lenyap karena tadi problem environment. Gak ada gunanya berdebat kalau setiap kali habis berdebat ada pohonnya dipangkas untuk kepentingan infrastruktur. Saya mau mengingatkan ini karena seluruh dunia sedang menyoroti soal ini, bahwa pemimpin ke depan kita minta supaya bisa melindungi warga negara dan warga hutan. Kita nggak bisa tunggu misalnya pemerintah keluarin statement, oke, kita menunda carbon trading atau zero emission itu sampai 2060, nggak bisa. Walaupun itu negosiasi politik, dan sekarang negonya gagal karena ada perang di Ukraina, maka semua negara menghentikan investasi di bidang green economy karena semuanya siap-siap untuk perang. Jadi bagian ini yang kita soroti, supaya kalau kita kampanye nanti, siapapun yang mau jadi presiden, do they speak environmental ethics? Do they speak green economy? Kita nggak lihat ada perdebatan intelektual di antara capres itu. Yang kita lihat orang main TikTok, capresnya tiktok, apa isi otaknya? Balihonya segede-gede tower Universitas Negeri Makassar, segede itu balihonya, otaknya seupil. Karena nggak ada bunyi proposisi intelektual, nggak ada dari situ. Coba sebut satu capres yang ngomong tentang hutan di Papua, satu capres yang ngomong tentang bagaimana bangsa ini diasuh oleh hukum publik tapi juga harus menghormati hukum adat. Nggak ada capres begitu. Yang ada calon capres, yaitu Hasairi Sitepu. Jadi Anda bayangkan, seseorang yang uangnya banyak datang ke Radar Bogor, diuji perspektifnya, buta huruf dia tentang apa yang disebut kebudayaan, apa yang disebut hukum adat. Bagaimana kita mau pilih orang yang nggak tahu hukum adat, padahal dia harus memimpin masyarakat adat di Indonesia yang ratusan ribu komunitasnya. Nah, saya mau ganggu teman-teman di sini sebagai the community of thought, komunitas yang berpikir, yang kelebihan protein karena makan ikan. Itu yang kita ingin bicarakan malam ini. Kita langsungkan pembicaraan hari ini supaya ada suara intelektual diucapkan di tengah gegap gempita, suara yang menginginkan koalisi ini, koalisi itu. Yang nggak ada isinya itu koalisi yang nggak ada isinya. Karena dia transaksi demi apa? Mengapa terjadi koalisi transaksi? Karena nggak ada kompetisi bebas untuk menghasilkan pemimpin. Dikunci dengan teori 20% itu. Karena itu kita ingin nolkan itu, bukan nolkan, nihilkan itu, supaya ada kompetisi itu. Sekarang orang yang buta huruf terhadap environment bisa jadi presiden. Lalu milenials bilang, ngapain kita pilih seseorang yang nggak ngerti masa depan kita? Masa depan milenials ada environment. Jadi
Saudara-saudara, bagian-bagian ini yang kita bayangkan ke depan akan diisi oleh pemikiran kritis dari kalangan alumni, mahasiswa, dosen, profesor, supaya ada pembicaraan diucapkan dari kampus ini. Kalau saya bandingkan sekarang, apa riset yang sedang digandrungi oleh dunia hari ini? Satu, riset tentang human genome, tentang DNA manusia, riset yang dibiayai oleh Bank Dunia dari awal tahun 2000 dan sudah selesai sebetulnya, sehingga kita punya peta DNA manusia. Saya bisa tahu, saya datang dari semak-semak di Bulukumba atau semak-semak di Afrika, bisa tes DNA saya. Nenek moyang saya dari mana asal usulnya tuh. Cara berpikir saya disebabkan karena kebiasaan saya makan apa itu. Peta DNA udah selesai, kita bisa tahu. Jadi kalau orang bilang kadrun, cebong, radikal itu, cari aja penyebab DNA-nya, nggak usah menyebutkan kelompok tertentu. Kan ada ilmu pengetahuan untuk tahu. Kebiasaan orang berbohong, bukan orang, kebiasaan seseorang berbohong, dan bohongnya sampai ke Rusia. Bisa kita cari asal usul DNA-nya. Itu satu riset yang udah selesai. Blok riset kedua yang namanya big data, itu juga riset yang makin lama makin serius, seolah-olah kita nggak punya lagi eksistensi sebagai manusia karena ditenggelamkan dalam big data, kita dirumuskan oleh big data. Itu bahayanya tuh. Ada riset ketiga yang namanya artificial intelligence, agak rumit gitu, karena kita mesti berupaya mentransformasi cara kita berpikir sama seperti cara robot berpikir, supaya kita bisa berpikir secara algoritmis. Itu juga tantangan bagi peradaban lokal yang nggak bisa compete dengan tiga fasilitasi itu: big data, artificial intelligence, DNA, human genome. Nah, bagian ini juga kita nggak dengar dari pemimpin-pemimpin yang sok mau jadi presiden. Dia buta huruf terhadap proyek di masa depan. Dia nggak tahu apa itu big data. Dia cuma tahu bahwa big data itu diperlukan untuk 3 periode. Nah, bukan itu tuh big data. Dia nggak ngerti apa yang disebut artificial intelligence, karena bahkan jangankan yang artificial intelligence, yang aslinya aja dia nggak punya tuh, intelijen aslinya. Karena itu dia nggak bisa berdebat. Kalau orang punya intelijen, satu kosakata bisa menimbulkan kuriositas dia berdebat. Masa orang berdebat sambil baca laptop? Yang bener aja. Atau 3 halaman yang disodorkan dan selalu lost in translation, gagal ditranslasikan, lalu timbul ketegangan diplomasi. Tapi udah itu bagian headline radar nanti. Saya balik tadi pada pertanyaan Hasain tadi, bahwa apa yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini di dalam kekacauan politik. Kita selalu ingin kampus itu jadi penentu masa depan. Kenapa? Karena hanya dengan perdebatan intelektual konsep bisa dibersihkan. Nggak mungkin kita berdebat kalau panggung yang disediakan panggung dangdut. Ngapain berdebat di panggung dangdut? Ini panggung politik, panggung intelektual, panggung konseptual. Dari sini kita uji calon-calon presiden dan jadikan universitas negeri. Jadi maksud lu, menurut Bung Rocky bahwa calon presiden itu mestinya salah satu diuji di sini, harusnya diuji di kampus. Ya, bukan salah satu. Pertama-tama siapa yang mau jadi calon presiden datang ke UNM. Dan debat bisa dimulai dari sekarang, nggak usah tunggu jadwal KPU. Ngapain KPU ngurus-ngurus debat orang? KPU itu panitia teknis untuk siapkan kotak pemilu, bukan mengurusi debat. Ada orang KPU nggak sini? Nah, saya ingin supaya tradisi ini dibuka. Di Amerika, seorang calon presiden pertama kali debatnya tuh di universitas, biasanya di lapangan basket, ngobrol dia terus ditanya, dihajar di situ.
Jadi kenapa orang takut? Kenapa capres-capres itu takut masuk kampus? Karena dia nggak sanggup untuk berhadapan dengan metodologi. Padahal semua argumen harus diuji dengan basis metodologi itu. Jadi saya gembira setiap kali saya ada di sini, setiap kali saya bertemu dengan kampus, ada cahaya yang hendak dihidupkan dari kampus. Yaitu cahaya pikiran. Saya kira segitu dulu. Kalau saya bicara lama-lama nanti dianggap saya lagi nyapres dan lagi minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.